sahabat sektor 7, selamat datang kembali bersama Mimin ya guys. Seperti biasa di hari Sabtu ini kita akan melanjutkan alur cerita manhwa yang berjudul Limit Breaker. Sebelum kita mulai alur ceritanya, jangan lupa subscribe channel sektor 7 agar tidak ketinggalan jika Mimin update video baru ya guys. Mereview dari part sebelumnya, Kipong dan Kang Hui berada di Dungeon Bintang 8 di daerah Incheonfield yang merupakan sarang dari Fire Dragon. Di sana, Kipong diserang oleh Pak Taerim, wakil Quidmaster perisai, dan Kipong pun mengalahkannya. Setelah itu, Kipong menerima perintah dari Perdana Menteri untuk mengulur waktu karena para player tingkat atas belum sepenuhnya berkumpul. Kipong pun menyanggupinya dan bersama dengan Kang Hui mereka melawan Fire Dragon. Setelah pertarungan yang sengit, Kipong pun dapat mengalahkan Fire Dragon yang merupakan bos Dungeon Bintang 8. Dan Kipong pun dianggap sebagai pahlawan negara di konferensi pers yang dilakukan oleh Ibu Perdana Menteri. Melanjutkan cerita sebelumnya, setelah acara konferensi pers tersebut, diperlihatkan bahwa Kipong yang ditemani oleh Kang Hui pergi ke tempat Letnan Li Jian. Di sana, Letnan Jian menyapa Kipong dan memujinya karena sudah menyelesaikannya dengan baik. Mendengar pujian itu, Kipong dengan agak malu mengucapkan rasa terima kasihnya. Karena melihat Kipong dipuji, Kang Hui pun menanyakan bagaimana dengan dirinya kepada Li Jian. Dan langsung dibalas dengan memuji kehebatan Kang Hui. Mendengar pujian itu, Kang Hui berteriak kegirangan ke arah Kipong. Akan tetapi, Kipong menyuruhnya untuk diam sambil menjewer salah satu telinganya. Letnan Jian pun bertanya, "Apa kali ini pertama kalinya Kipong kesini?" Kipong pun menjawab, "Ya, ini pertama kalinya." Setelah itu, Kipong juga menanyakan apa yang ada di belakang Letnan Jian. "Karena Anda merupakan hero yang menyelamatkan Korea, wajar jika banyak orang yang tertarik kepada Anda. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa Anda sudah memiliki fans club," ujar Letnan Jian menjelaskan. Mendengar hal itu, Kang Hui sangat antusias. Akan tetapi Kipong menghentikannya dan bertanya kepada Letkol Jian alasan mengapa dirinya harus ke sini. Sambil tersenyum, Letnan Jian pun menjelaskan bahwa Kipong kesini untuk melakukan tes fisik. Hal itu dikarenakan setelah bergabung dengan tentara, Kipong belum pernah melakukan tes fisik. Dan juga alat yang dimiliki oleh tentara belum ada yang sesuai untuk menguji fisiknya. Itulah yang menyebabkan Kipong belum terdaftar di database. Hal itu juga menjadi sebuah keuntungan karena membuat Kipong tidak menarik perhatian masyarakat. Akan tetapi jika kekuatannya ada dalam database, maka guild perisai tidak akan mencari masalah dengan Kipong, tambah Letkol Jian dalam hati. Setelah itu, Kipong menanyakan apakah akan melakukan tesnya sekarang. "Kita akan menunggu host dulu," balas Letnan Li Jian. Mendengar hal itu, Kipong agak bingung dengan maksud dari menunggu host. Tapi Kang Hui malah terlihat antusias mendengarnya. Tidak lama setelah itu, seorang wanita datang menghampiri mereka dengan melakukan live streaming dan memperkenalkan dirinya sambil menyodorkan tangannya kepada Kipong bahwa namanya adalah Yui, seorang streamer. Yui pun sangat senang dan antusias bertemu dengan Kipong. Saat berjabat tangan, dia juga mengamati tangan Kipong sambil berkata, "Inikah tangan hero yang telah menyelamatkan dunia? Ternyata lebih hebat dari yang Yui kira." Dengan ekspresi tidak nyaman,
Kipong mengungkapkan bahwa bukankah kita harus memulai tesnya? Dan Yui pun menjawabnya dengan memulai streaming lagi untuk menyapa viewernya, serta memberitahu mereka bahwa dirinya sekarang akan melakukan tes fisik bersama ketua tim Kipong dan juga bersama dengan Kang Hui. Lalu mereka berempat berjalan menuju ruangan tes. Begitu memasuki ruangan, Yui merasa takjub melihat semua alat tes tersebut, karena alat-alat itu berbeda dengan yang dia gunakan saat melakukan tes fisik. Merespon yang Yui katakan, Letnan Jian pun mengungkapkan bahwa tidak mungkin menguji kekuatan Kipong secara akurat menggunakan peralatan sebelumnya. Jadi, mereka membuat peralatan yang baru. Untuk alat tes yang pertama adalah tes otot yang di-upgrade, yang sebelumnya hanya bisa mengukur sampai rank A, sekarang bisa mengukur kemampuan hingga di rank S. Dengan antusias, Yui pun menawarkan diri untuk mencoba alat itu, dan disetujui oleh Letnan Jian. Yui disuruh untuk meremas alat ukur tersebut sekeras yang dia bisa. Setelah selesai meremas alat ukur tersebut, Letnan Jian mengonfirmasikan bahwa seperti hasil sebelumnya, Yui berada di rank A. Senang dengan hal itu, Yui membagikan info itu kepada viewernya. Setelah itu, tiba giliran Kipong untuk memakai alat tersebut untuk mengukur kekuatan ototnya. Akan tetapi, saat Kipong memegang alat ukur tersebut, alat itu langsung hancur dan alat itu menjadi rusak. Dengan rasa bersalah, Kipong pun meminta maaf kepada Letnan Jian karena merusakkan alat ukur tes otot tersebut. Setelah itu, tes pun dilanjutkan. Seakan sama dengan sebelumnya, mesin pukul raksasa untuk tes serangan fisik dan bola kristal pendeteksi mana untuk mengukur mana, semuanya hancur dan rusak karena tidak dapat mengukur kekuatan Kipong. Melihat semua itu, Letnan Jian dan Yui pun kaget. Akan tetapi, Kang Hui malah merasa kecewa karena dirinya belum mencoba dan semua alatnya sudah dirusak oleh Kipong. Saat Letnan Jian akan melanjutkan tesnya, dia dihentikan oleh Yui. Dan Yui pun menyarankan untuk merubah urutannya, yaitu melakukan wawancara saja dahulu. Setelah itu, diperlihatkan bahwa saat ini lebih dari 100.000 orang sedang menonton acara ini, ujar Yui di kanal miliknya. Dengan polosnya, Kang Hui pun mencelingak-celinguk mencari ada di mana 100.000 orang itu, dan mencarinya di samping kru kamera yang ada di sana karena dia kira mereka bersembunyi di sana. Kipong pun meminta maaf kepada kru kamera tersebut serta mengangkat tubuh Kang Hui dan mendudukkannya di kursi tempat wawancara. Setelah itu, Kipong langsung duduk di sebelah Kang Hui. Yui pun memulai wawancaranya dengan menyuruh Kipong untuk memperkenalkan diri dan menanyakan berapa usia Kipong, karena dia terlihat lebih muda dari umurnya. Kipong pun memperkenalkan diri bahwa namanya adalah Kim Kipong, ketua tim spesial Dungeon Management, dan umurnya sekarang adalah 30 tahun. Mendengar hal itu, Kang Hui mengatakan bahwa Kipong berbohong karena Kipong umurnya jauh lebih tua dari itu. Lalu Kipong menyuruh Kang Hui untuk diam dengan memukul kepalanya hingga benjol besar. Tidak mempedulikan perkataan Kang Hui, Yui pun mengungkapkan bahwa dia akan menanyakan semua pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh semua orang, yaitu bagaimana cara Kipong untuk menjadi sangat kuat. Kipong pun menjawab dengan lantang, yaitu penyebab dirinya bisa kuat adalah karena rasa ingin balas dendam dan juga kasih sayang kepada orang tua karena dia memiliki keluarga.
Dengan panjang lebar dan lantang Kipong menceritakan dari dirinya terpisah karena Dungeon Break, hingga sampai dengan dirinya terlempar masuk ke dalam dimensi lain. Semua orang mendengarkan ceritanya dengan tenang. Akan tetapi, mendengar hal itu, air mata Yui perlahan mengalir keluar. Melihat Yui meneteskan air matanya, para staf pun bertanya, apakah yang terjadi kepada Yui? Lalu dalam hati Letnan Chien mengatakan bahwa yang dialami Kipong kurang lebih sama dengan yang dialami Yui. Kehilangan keluarga di saat Dungeon Break terjadi. Sementara itu, diperlihatkan di dalam sebuah rumah ada sepasang suami istri sedang makan sambil menonton acara yang dibawakan oleh Yui. Pasangan itu diketahui merupakan ayah dan ibu kandung dari Yui. Terlihat, ibu Yui tidak terima dengan cara Yui menjual nama orang tuanya yang masih hidup, tetapi dianggap sudah mati. Akan tetapi sang ayah menyuruh ibunya membiarkannya saja. Karena berkat hal itu, Yui jadi terkenal dan juga akting seperti itu memang dibutuhkan. Jadi kita harus memahaminya, ujar sang ayah. Kembali ke siaran yang dipandu oleh Yui, diinfokan bahwa siaran sudah selesai dan mereka saling menyemangati karena sudah bekerja keras hari ini. Akan tetapi, Kang Hui merasa kecewa karena dia tidak banyak diberi kesempatan untuk berbicara. Kipong pun memastikan apa kegiatan hari ini sudah selesai semua. Namun, Letnan Chien mengungkapkan bahwa sebenarnya masih ada agenda lagi. Akan tetapi, Letnan Chien tidak enak mau mengatakannya. Letnan Chien pun mengatakan bahwa agenda selanjutnya akan dipandu langsung oleh Yui. Akan tetapi, sebelum pergi ke agenda selanjutnya dengan Yui, Letnan Chien mengajak Kipong dan Kang Hui ke sebuah ruang penelitian. Seperti biasa, Kang Hui pun terkesima melihat apa yang ada di dalam ruangan tersebut. Lalu Letnan Chien pun mengatakan kalau ada banyak hal yang ada di dalam dungeon tidak dapat dijelaskan oleh fisika modern. Namun, ada beberapa hal yang bisa dijelaskan dengan fisika modern. Sambil menggaruk kepalanya, Kang Hui merasa bingung dan tidak paham apa yang dibicarakan oleh Kipong dan Letnan Chien. Setelah itu, Letnan Li Chien pun juga melanjutkan bahwa untuk memahami fenomena dengan benar, maka perlu meneliti mengenai energi terlebih dahulu. Karena energi dungeon tidak diketahui dari mana asalnya, dan sedang mencoba mencari cara untuk mengawetkan energi tersebut. Jika bisa mengendalikan energinya, maka kemungkinan dungeon bisa dikendalikan, dan semua misteri yang terjadi di dunia ini akan ditemukan jawabannya. Jelas Letnan Chien kepada Kipong. Menanggapi penjelasannya, Kipong pun menanyakan, apa dungeon bisa dikendalikan? Akan tetapi jawaban dari Letnan Chien agak mengecewakan, karena masih cukup jauh untuk sampai ke tahap itu. Lalu Letnan Chien menyuruh Kipong untuk melihat pecahan batu yang memancarkan luapan energi yang luar biasa. Setelah melihatnya, Kipong diberitahu sistem bahwa itu adalah pecahan dari Daystone. Letnan Chien pun kaget karena Kipong mengetahui bahwa itu merupakan Daystone dan menanyakan apakah Kipong tahu tentang Daystone itu. Iya, saya pernah mendengarnya di suatu tempat, ujar Kipong menjawab Li Chien. Dalam dungeon yang akan dijelajahi oleh Nona Yui dan Anda nantinya, ada kemungkinan akan muncul Daystone di sana, ujar Letnan Chien. Mendengar hal itu,
Kipong pun terkejut karena banyak dungeon dan puluhan monster yang sudah dijelajahi dan dikalahkannya. Akan tetapi dia hanya mendapatkan satu Daystone saja. Berarti keberadaan dari Daystone bisa dilacak, ujar Kipong. Menanggapi yang dikatakan oleh Kipong, Letnan Cian pun menjelaskan bahwa setelah Kipong membunuh Fire Dragon, sisa tubuh Fire Dragon diteliti dan hasilnya dapat memprediksi hanya sampai batas tertentu saja, dan juga sedang dicari tahu apa saja yang bisa dilakukan oleh Daystone. Maka dari itu, semoga serpihan itu dapat membantu penelitian ini. Setelah itu, Kipong menanyakan kenapa harus pergi ke dungeon itu bersama dengan Yui. Padahal bisa cepat terselesaikan jika dia berangkat sendirian dan mengambil Daystone itu. Menanggapi perkataan Kipong, Letnan Cian pun mengatakan bahwa dungeon itu merupakan dungeon yang bisa aktif jika 3 orang player di atas rank A masuk secara bersamaan. Karena bukan keadaan darurat, jadi tidak banyak player yang dapat direkrut, dan juga tidak bisa meminta bantuan guild besar karena khawatir akan membocorkan informasinya. Kipong pun menyimpulkan bahwa dirinya akan pergi dengan orang-orang yang bisa dipercaya. Setelah itu, Letnan Li Cian juga menambahkan bahwa jika pergi bersama Nona Yui, mungkin hubungan dengan Perdana Menteri akan semakin dalam, dan mereka semua merupakan orang yang bisa diandalkan. Ditambah lagi, Yui memiliki izin untuk menyiarkan semuanya di kanal pribadinya. Akan tetapi tiba-tiba Yui menelpon Letnan Cian. Jadi mereka harus keluar dan membicarakan detailnya bersama dengan Yui. Setelah itu, terlihat Kipong yang berjalan di tengah hutan bersama dengan Kang Hui menuju pintu dungeon. Di dalam perjalanan itu, Kang Hui merajuk dan menangis bahwa dia ingin pergi bersama dengan Kipong masuk ke dalam dungeon. Akan tetapi Kipong melarangnya karena jumlah yang bisa memasuki dungeon hanya 3 orang. Tak selang beberapa lama, ada mobil datang dan Yui pun turun dari mobil itu sambil melakukan streaming, dan disusul 1 orang laki-laki juga turun dari mobil itu dan mendekati Kipong. Melihat mereka sudah bertiga, Kang Hui pun kecewa karena tidak bisa ikut masuk ke dungeon karena hal itu. Laki-laki yang turun dari mobil tadi memperkenalkan diri kepada Kipong bahwa dirinya adalah seorang guild master Hwarang yang bernama Jun Yubin. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Dan dungeon seperti apa yang akan dimasuki oleh mereka bertiga? Penasaran dengan kelanjutannya? Kita lanjut di video berikutnya ya guys. Jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, dan komen channel Sektor 7. Jika ada rekomendasi judul manhwa atau kritik dan saran, tulis saja di kolom komentar ya guys. Terima kasih sudah menonton video tanpa skip-skip. Bye bye.